Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Irianto dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini. Mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi Syariah, dosen pengempu Bapak Irsyadur Rafiq, MHI. Di sini saya akan menerangkan tentang mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah tentang bab bai atau bisa disebut jual beli. Mungkin di sini langsung saja. Sebelum masuk ke bab bai sendiri, mungkin di sini masih awam tentang apa sih itu bai, apa sih itu jual beli. Di sini saya jelaskan untuk pengertian bai sendiri atau jual beli, yaitu dalam Islam jual beli disebut dengan al-bai atau al-bai memiliki pengertian secara bahasa, yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti, atau bisa pula al-bai dimaknai dengan tukar menukar barang. Nah, secara etimologi juga atau secara bahasa, biasanya pengertian jual beli sendiri itu berarti tukar menukar secara mutlak atau mutlak al-mubadalah biasanya disebutnya, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu sendiri, yaitu biasanya muqabala syai bi syai. Nah, dalam bahasa Arab sendiri kata al-bai berarti jual beli, yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadalah. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lain, atau pendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwat. Nah, setelah pengertian apa itu bai, bai juga memiliki rukun, yaitu rukun bai terdiri atas satu, yaitu yang pertama pihak-pihak, yang kedua yaitu objek, yang ketiga yaitu kesepakatan. Nah, apa sih yang dimaksud dari rukun bai terdiri atas tiga ini semuanya? Rukun bai pihak ini adalah yang terkait dalam perjanjian jual beli, terdiri atas seperti penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlihat dalam perjanjian tersebut. Yang kedua adalah objek ialah objek jual beli, terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Dan yang ketiga yaitu kesepakatan. Kesepakatan sendiri adalah ada dua, yaitu kesepakatan dilakukan dengan tulisan lisan atau isyarat, dan yang kedua yaitu kesepakatan sebagai dimaksud dalam ayat 1 memiliki makna hukum yang sama. Selain rukun bai sendiri, juga bai terdapat, yaitu kesepakatan penjual dan pembeli. Apa sih untuk isi kesepakatan penjual antara penjual dan pembeli sendiri? Untuk kesepakatan penjual dan pembeli sendiri ada 7 kesepakatan, yaitu yang pertama, penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Yang kedua yaitu penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Untuk yang ketiga yaitu pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Yang keempat yaitu jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, atau sekalipun tidak menyatakan secara langsung. Yang kelima yaitu penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan dan dengan persetujuan pembeli atas tawaran itu, dan mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. Dan yang keenam yaitu
Membeli tidak boleh memilah-milih benda dagangan yang diperjualkan dengan cara borongan dengan dimaksud membeli sebagian saja. Dan yang terakhir yaitu penjual diperbolehkan menawar beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda. Nah, selain ada kesepakatan penjual dan pembeli, di bai sendiri ada yang namanya tempat dan syaratnya pelaksanaan bai atau tempat dan syaratnya pelaksanaan jual beli. Apa aja sih tempat dan syarat pelaksanaan jual beli itu sendiri? Tempat jual beli sendiri adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melakukan akad jual beli. Sedangkan syarat pelaksanaan jual beli yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli mempunyai atau memiliki hak hiyar atau pilih selama berada di tempat jual beli tersebut atau sejak ijab dilakukan sehingga berakhir pertemuan tersebut. Yang kedua yaitu ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksanggupan dalam mengungkapkan ijab dan kabul baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Yang ketiga yaitu ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataannya atau pernyataan ijabnya sebelum membeli mengucapkan pernyataan kabul. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu perubahan ijab sebelum kabul dibatalkan atau perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab. Nah, itu adalah syarat pelaksanaan bai atau bisa disebut jual beli. Nah, untuk jual beli sendiri ada terkadang atau bai ini ada dengan syarat khusus. Yaitu syarat khusus itu ada 2, yaitu yang pertama syarat khusus yang dilakukan terkait dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak. Dan yang kedua, apabila jual beli bersyarat dengan menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratan batal. Nah, bai atau jual beli itu ada dengan syarat khusus, ada dengan syarat biasa, dan ada juga penyebab berakhirnya akad bai atau jual beli. Apa sih yang membuat berakhirnya akad jual beli itu sendiri atau akad bai itu? Nah, untuk berakhirnya akad bai atau jual beli itu ada 4, yaitu yang pertama penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli. Yang kedua yaitu mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak. Dan yang ketiga yaitu selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyelesaian barang. Selain adanya berakhirnya akad bai atau jual beli, di sini juga saya akan jelaskan tentang syarat objek yang diperjualbelikan adalah apa sih syarat-syarat objek yang harus diperjualbelikan? Yaitu di sini ada 7. Yang pertama yaitu 1. Barang yang dijual harus sudah ada. 2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan. 3. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu. 4. Yaitu barang yang dijual belikan harus halal. 5. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli. Dan 6. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menunjukkan
dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat objek yang diperjualbelikan, di sini juga ada syarat serah terima barang. Apa aja sih syarat serah terima barang itu? Yaitu yang syarat serah terima barang ada 3, yaitu yang pertama, 1. Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan uang. Dan yang kedua yaitu tata cara serah terima barang tergantung pada sifat, jenis, dan atau kondisi barang yang dijual tersebut. 3. Yaitu tata cara serah terima barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat tersebut. Di sini ada poin pentingnya. Poin penting syarat serah terima barang, yaitu apabila pembeli berada pada pelantara atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diperolehkan oleh penjual untuk menyerahkan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. Mungkin poin penting ini bisa berupa contoh. Apabila pembeli berada pada pelantara atau di tanah yang akan dijual, maka pembeli bisa melihat sebidang lahan itu atau tempat tersebut dan harus diizinkan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang yang dianggap sesuai penyerahan barang tersebut. Mungkin itu untuk poin penting serah terima barang. Nah, dari sekian penjelasan tentang bai atau jual beli, di sini juga ada akibat bai atau akibat jual beli tersebut. Apa aja sih akibat bai atau jual beli tersebut? Ya, sebelumnya jual beli yang sah dan mengikat berakibat perpindahan objek jual beli. Nah, akibat bai sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama, 1. Jual beli yang batal tidak berakibat perpindahan kepemilikan. 2. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan. 3. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagai tersebut pada ayat 2 di atas apabila barang itu rusak karena kelalaiannya. Yang keempat atau yang terakhir, apabila barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa sih pengertian bai itu sendiri, akibat bai itu sendiri, bai atau jual beli itu sendiri, terus syarat serah terima barang itu sendiri seperti apa, syarat objek yang diperjualkan belikan itu seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya atas video saya ini mungkin ada salah kata atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.